sahabat sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga sahabat sekalian dapat mengklik video ini dan menikmati sampai akhir. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat sekalian, di tengah kecarut-marutan dunia saat ini, rasa-rasanya penting untuk membahas mengenai qisas. Adanya hukum qisas ini membuat kaum kafir menggambarkan agama Islam sebagai agama yang kasar, sadis, bahkan menggambarkan agama Islam sebagai agama yang mengajarkan membalas dendam. Propaganda tersebut membuat kaum yang lemah iman dan bingung percaya akan hal tersebut bahwa agama Islam merupakan agama yang kejam. Untuk itu, mari kita membahas lebih lanjut apa itu hukum qisas. Secara istilah, qisas ialah membalas suatu kejahatan sesuai dengan perbuatan. Jika ia membunuh, maka ia akan dibunuh. Jika ia memotong anggota tubuh orang lain, maka ia akan dipotong juga anggota tubuhnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, dan luka-luka pun ada qisasnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Adapun hadis yang menyebutkan mengenai qisas yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh, maka ia mempunyai dua pilihan, bisa memilih diat dan juga bisa membunuh atau qisas. Hadis riwayat Al-Jamaah. Adanya hukum qisas ini tentu terdapat banyak manfaat di dalamnya. Yang pertama yaitu masyarakat menjadi terbebas dari perilaku kejahatan. Hal tersebut sesuai dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi, yang kedua yaitu dengan adanya hukum qisas maka tegaklah keadilan. Tiga yaitu qisas merupakan kebaikan bagi pelaku kejahatan. Dengan ditegakkannya hukum qisas pada pelaku kejahatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa yang telah ia lakukan, sehingga di akhirat nanti seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak akan dituntut atas kejahatan tersebut jika sudah ditegakkannya hukum qisas atas dirinya. Hal tersebut tertuang dalam hadis sebagai berikut. Yang keempat, yaitu terwujudnya kemakmuran dan berkah bagi suatu negeri yang menegakkan hukum qisas. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang berbunyi, di samping tindakan qisas yang tampak dari manfaat-manfaatnya, pelaksanaan hukum qisas juga ada peraturan-peraturan yang berlaku baginya. Yang pertama yaitu, semua wali korban yang menuntut adanya qisas harus merupakan orang dewasa dan yang berakal. Jika salah satu wali korban merupakan anak kecil, maka pelaku kejahatan sebaiknya dipenjarakan terlebih dahulu sambil menunggu si wali korban ini tumbuh besar. Saat sudah dewasa, maka wali korban berhak untuk menentukan apakah akan ditegakkan qisas kepada pelaku kejahatan maupun dimaafkan. Yang kedua yaitu adanya kesepakatan dari para wali korban untuk ditegakkannya qisas dan tidak bisa dimaafkan. Walaupun hanya sebagian atau hanya seorang saja yang tidak setuju akan ditegakkan hukum qisas, maka hukum qisas ini tidak dapat ditegakkan. Yang ketiga yaitu tidak boleh membalas lebih dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, selain itu juga terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 164 yang berbunyi, sahabat sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui video ini dapat menjadi hidayah dan pesan yang terkandung dalam video ini dapat tersampaikan kepada sahabat sekalian. Kesalahan yang saya perbuat dalam video ini, saya mohon maaf karena saya juga manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.